Klinik Pijat Berkah Sehat Tunanetra Terapi Totok Punggung 089783609115. Islam dan budaya. Di antara Asmaul Husna adalah nama Allah Al-Khaliq, yang artinya Sang Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Maha Pencipta, telah menciptakan banyak makhluk di muka bumi ini. Ada yang benda mati, seperti gunung, laut, DLL. Ada juga makhluk hidup, yaitu malaikat, manusia, hewan, dan sebagainya. Di antara makhluk-makhluk ini, yang paling istimewa adalah makhluk yang bernama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Quran ayat 4. Artinya, di antara semua makhluk yang ada, manusia memiliki bentuk fisik yang paling sempurna. Apalagi manusia dikarunia Allah suatu nikmat yang istimewa yang tidak Allah berikan kepada makhluk yang lainnya. Karunia tersebut adalah akal. Manusia dalam kehidupannya di dunia ini menghadapi begitu banyak masalah, dan masalah itu perlu untuk dipecahkan. Salah satu karunia Allah yang Dia berikan untuk membantu manusia dalam memecahkan masalah yang ia hadapi adalah akal. Dengan akal manusia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bersih dan mana yang kotor, mana yang bermanfaat dan mana berbahaya. Dengan akal, manusia bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan akal manusia bisa bertafakur, merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Itulah berbagai contoh keistimewaan akal manusia. Namun ada satu hal yang perlu kita pahami. Akal dengan segala kelebihan yang dimilikinya, ternyata akal juga punya kekurangan. Ternyata akal juga punya kelemahan. Sebagaimana dijelaskan oleh imam kita, Imam Asy-Syafi'i, akal itu punya batas yang tidak mungkin dia lampaui. Sebagaimana mata juga punya batas yang tidak mampu dia lampaui. Karena akal memiliki keterbatasan, itulah akal bisa benar dan bisa salah. Akal ini bisa baik dan bisa juga buruk. Sehingga apapun yang diproduksi oleh akal bisa baik, bisa juga buruk, bisa benar dan bisa juga salah. Di antara produk dari akal adalah pemikiran, budaya, aturan, undang-undang, dan semua yang merupakan produk akal pasti ada kekurangan dan kelebihan. Apalagi akal itu juga dipengaruhi sesuatu yang dinamai nafsu, dan nafsu ini selalu mengajak seseorang melakukan hal-hal yang jahat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Yusuf 53. Lalu bagaimana kita bisa menilai sesuatu yang merupakan produk akal ini baik atau buruk, benar atau salah? Adakah alat yang bisa menguji kebenaran produk akal ini? Dan alat untuk menguji kebenaran ini haruslah jadi standar, harus tidak boleh salah, dan harus lebih tinggi dari akal. Adakah yang lebih tinggi dari akal? Jawabnya ada. Sesuatu yang lebih tinggi dari akal adalah wahyu, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin mengetahui produk yang dihasilkan akal kita ini benar atau salah, produk tersebut baik atau buruk, ukurlah produk tersebut dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran dan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak mungkin salah, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Quran Al-Baqarah 147. Salah satu yang diproduksi oleh akal adalah budaya. Kebudayaan adalah hasil dari penciptaan akal budi manusia. Dari sini kita harus memahami bahwa budaya ini bisa benar dan bisa salah, bisa baik dan bisa buruk. Kata pepatah, tak ada gading yang tak retak. Karena itu, Islam datang ke dunia ini bukan untuk menghancurkan budaya. Islam diturunkan ke bumi ini bukan untuk menghapus budaya. Akan tetapi Islam datang untuk membimbing budaya agar dia menjadi budaya yang beradab, budaya yang berkemajuan, dan menuju budaya yang mengangkat derajat kemanusiaan. Oleh karena itu, di dalam Islam, budaya itu dibagi menjadi dua. Pertama, kebudayaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan budaya ini sejalan dengan ajaran Islam, seperti di Nusantara ini ada namanya budaya gotong royong atau kerja bakti. Budaya ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian, di antara budaya orang Timur adalah budaya tata krama, atau dalam sebutan Jawa unggah-ungguh, atau dengan bahasa nasionalnya sopan santun. Ini budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam tentang gotong royong. Allah sempurnakan budaya ini dengan firman-Nya, dan tolong menolonglah, gotong royonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Al-Maidah
2. Berarti budaya gotong royong ini sejalan dengan ajaran Islam. Namun Islam menyempurnakannya. Tolong menolonglah, gotong royonglah dalam kebaikan, dalam hal-hal yang membawa kemanfaatan bersama, bukan gotong royong dan tolong menolong dalam kejahatan, semisal kerjasama dalam korupsi dan sebagainya. Demikian juga dengan sopan santun dan tata krama. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil kami dan mengetahui hak orang dewasa kami. HR Al-Hakim. Ini adalah jenis budaya yang pertama, yaitu budaya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, kebudayaan yang bertentangan dengan syariat Islam. Seperti apa contohnya? Seperti kebudayaan yang berbau kesyirikan, kebudayaan yang memiliki asal-usul ritual syirik, berupa pemujaan atau penyembahan kepada selain Allah. Seperti apa? Persembahan berupa kepala hewan untuk membangun bangunan, atau untuk tempat-tempat yang katanya angker dan keramat. Demikian juga dengan sesaji-sesaji di tempat keramat. Ini budaya yang bertentangan dengan Islam. Mengapa? Karena di dalamnya terdapat unsur-unsur kesyirikan. Seorang muslim tidak boleh menghidupkan budaya-budaya yang bertentangan dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Demikian juga berpartisipasi di dalamnya. Karena Allah sudah berpesan, katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Quran Al-An'am 162-163. Dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Bidayah wa An-Nihayah, Imam Ibnu Katsir, salah seorang imam besar mazhab Syafi'i, membawakan suatu kisah. Ketika negeri Mesir dikuasai kaum muslimin di masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar menugaskan salah seorang sahabat untuk menjadi gubernur di sana. Sahabat tersebut adalah Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu. Di awal-awal pemerintahannya di Mesir, Amr bin Al-Ash didatangi oleh penduduk Mesir. Suatu ketika penduduk Mesir datang menemui Amr bin Ash pada saat sudah masuk salah satu bulan yang dianggap sakral oleh penduduk setempat. Amr bin Al-Ash berkata, tradisi apakah itu jika masuk tanggal 11 bulan ini, kami akan mencari seorang perawan ke rumah orang tua mereka. Lalu kami minta kedua orang tuanya untuk memberikan perawan itu kepada kami dengan sukarela. Kami hiasi perawan itu dengan baju dan hiasan yang paling indah, kemudian kami lemparkan dia ke sungai Nil ini, jawab penduduk. Ini tidak mungkin dilakukan dalam Islam, karena sesungguhnya Islam menghapus tradisi lama, kata Amr bin Al-Ash. Lalu mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Amr bin Al-Ash. Ternyata sungai Nil itu kering dan tidak mengalirkan air sedikit pun, hingga kebanyakan penduduk berencana untuk melakukan hijrah. Tatkala melihat kondisi yang demikian, Amr bin Al-Ash menulis surat kepada Umar bin Khattab yang berada di Madinah. Dalam surat itu dia menerangkan bahwa mereka ditimpa musibah akibat apa yang saya katakan. Dan sesungguhnya saya mengatakan kepada mereka bahwa Islam telah menghapus tradisi masa lalu. Umar menulis kepada Amr bin Al-Ash yang di dalamnya ada nota kecil. Dalam surat itu Umar menulis, sesungguhnya saya telah mengirim kepadamu dalam suratku satu nota kecil, maka lemparlah nota kecil itu ke sungai Nil. Tatkala surat Umar sampai di tangan Amr bin Al-Ash, dia mengambil nota kecil itu dan membukanya. Ternyata di dalamnya berisi tulisan sebagai berikut. Dari salah seorang hamba Allah, Amirul Mukminin, Umar bin Khattab, kepada sungai Nil yang ada di Mesir. Amma badu, jika kau, sungai Nil, mengalir karena kehendak pribadimu, maka janganlah engkau mengalir, dan kami tidak membutuhkanmu. Namun jika engkau mengalir atas kehendak Allah, yang Maha Esa lagi Maha Kuasa, kami manusia meminta kepada Allah yang Maha Kuasa untuk mengalirkanmu kembali. Amr bin Al-Ash kemudian melemparkan nota kecil itu ke sungai Nil. Lalu pada malam harinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalirkan air sungai Nil dengan kadar 16 zira, sekitar 7 meter, dalam satu malam. Dengan terjadinya peristiwa itu, Allah telah menghancurkan tradisi jahiliyah, tradisi primitif atau kuno dari penduduk Mesir hingga sekarang. Dan sejak saat itu hingga sekarang, sungai Nil tidak pernah surut. Dan inilah yang seharusnya kita lakukan. Tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, kita berusaha untuk kita tinggalkan, kita bersihkan. Semampu yang kita bisa lakukan, semoga bermanfaat.